Assalamualaikum, nama saya Muhammad Tawakal dari KLS IFA. Di sini saya akan membahas rangkuman pertemuan 9. 1. Pendahuluan. Perancangan perangkat lunak adalah proses menggabungkan teknologi dan kebutuhan manusia. Inspirasi dari desain arsitektur, firmness, bebas dari bug, commodity, sesuai kebutuhan, dan delik, pengalaman pengguna yang menyenangkan. 2. Proses perancangan. Dimulai setelah analisis kebutuhan selesai, menghasilkan model sebagai masukan untuk pembuatan kode dan pengujian. Proses iteratif yang menerjemahkan kebutuhan menjadi cetak biru konstruksi perangkat lunak. 3. Model perancangan. Data, class design, mengubah model kelas menjadi struktur data. Architectural design, menentukan relasi antara elemen utama perangkat lunak dan pola desain. Interface design, membangun komunikasi antara perangkat lunak dengan pengguna. Component level design, mengubah elemen arsitektur menjadi deskripsi prosedural. 4. Kualitas rancangan. Harus memenuhi semua kebutuhan eksplisit dan implisit, mudah dipahami oleh pengembang, serta mencakup data, fungsi, dan perilaku. Karakteristik rancangan yang baik meliputi modularitas, independensi fungsi, dan komunikasi antar modul yang sederhana. 5. Atribut kualitas rancangan. Functionality, evaluasi fitur dan keamanan. Usability, estetika, konsistensi, dan dokumentasi. Reliability, frekuensi kegagalan dan pemulihan. Performance, kecepatan pemrosesan dan efisiensi. Supportability, kemampuan untuk diperluas, diuji, dan dikonfigurasi. 6. Konsep perancangan. Abstraction, menghasilkan solusi dari level tinggi hingga detail. Separation of concerns, membagi masalah kompleks menjadi bagian-bagian kecil. Modularity, membagi perangkat lunak menjadi modul yang dapat berdiri sendiri. Information hiding, menyembunyikan detail implementasi antar modul. Functional independence, modul memiliki fungsi spesifik tanpa ketergantungan berlebih. 7. Elemen model perancangan. Data, arsitektur, antarmuka, komponen, dan deployment. Rangkuman pertemuan 10. 1. Pendahuluan. Arsitektur perangkat lunak adalah struktur yang mencakup komponen, properti eksternal, dan hubungan antar komponen. Tidak operasional, tetapi merepresentasikan rancangan untuk analisis efektif, mempermudah perubahan, dan mengurangi risiko konstruksi. 2. Arsitektur versus perancangan. Arsitektur adalah kerangka besar, sementara desain adalah implementasi spesifik dari arsitektur tersebut. Contohnya, dari arsitektur client-server dapat dibuat berbagai desain berbasis Java atau .NET. 3. Pentingnya arsitektur. Meningkatkan komunikasi antar stakeholder. Menampilkan keputusan awal yang memengaruhi keberhasilan operasional sistem. 4. Deskripsi arsitektur. Arsitektur tergantung pada perspektif stakeholder dan kebutuhan mereka. Dapat digambarkan dalam berbagai format, 3D untuk estetika, 2D untuk infrastruktur. 5. Macam-macam arsitektur. Genre. I. Komunikasi, finansial, medis, hiburan, transportasi, dan lain-lain. Gaya, styleless. Data centered. Data terpusat untuk akses komponen. Data flow, transformasi data dengan alur proses tertentu. Call and return, skalabilitas dengan pemrograman utama dan subprogram. Object-oriented, komponen enkapsulasi data dan operasi. Layered, berlapis, mulai dari antarmuka pengguna hingga layanan inti. 6. Rancangan arsitektur. Menggunakan architectural context diagram, ACD, untuk menggambarkan. Superordinate systems, sistem yang menggunakan sistem target. Subordinate systems, sistem pendukung untuk fungsi target. Peer level systems, sistem sejajar yang saling berinteraksi. Actors, entitas seperti manusia atau perangkat yang berinteraksi dengan sistem.